Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Pratama. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ATS untuk mata kuliah CNC dengan menggunakan simulator software SSCNC. Oke, kita buka software SSCNC-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk tipe CNC sistemnya kita pilih Sinumerik 802DM. Kemudian kita klik Run. Berikut adalah tampilan utama dari software SSCNC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan toolsnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita pergi ke Machine Operation, kemudian Tool Management. Untuk menambahkan kita klik Add, kemudian kita pilih tool type-nya flat, kemudian setting diameternya 8 mili, kemudian untuk panjangnya itu 10 cm atau 100 mili. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih tools yang telah kita buat, kemudian pilih Add into Magazine, kita pilih Command Method supaya dia muncul langsung di core-nya, di alatnya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita tentukan workpiece atau objek yang akan kita potong. Pilih workpiece, pilih stock size NWCS, kemudian kita sesuaikan ukurannya yang sudah ditentukan, yaitu panjangnya 50, lebarnya 50, kemudian tingginya itu 17. Kita klik OK. Selanjutnya kita tentukan ragumnya, klik workpiece clamp. Kemudian kita pilih clamp tab-nya vice, kemudian kita arahkan ke atas. Oke, kita turunkan sedikit. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini benda objek yang akan kita potong. Selanjutnya kita sesuaikan titik nolnya. Caranya adalah kita pilih ke workpiece itu, kemudian pilih rapid position, kita pilih bagian ujung sini, kemudian klik OK. Selanjutnya kita simpan dulu. Untuk menyimpannya, kita pilih jog, kemudian pilih measure workpiece, kemudian untuk save to-nya kita pilih save G54. Caranya adalah kita buka panah 2 ini, kemudian kita klik select. Otomatis langsung berubah ke G54. Untuk sumbu X, kemudian kita klik calculate. Selanjutnya untuk sumbu Y sama, kita klik calculate. Kemudian untuk sumbu Z juga kita calculate. Oke, selanjutnya setelah itu udah siap semua, maka kita pergi ke Program Manager. Kita klik Program Manager, kemudian kita buat untuk di sini mainnya kita hapus. Oke, dan untuk zoomnya kita hapus. Kita buat baru, yaitu klik New, kemudian kita isi main. Ini untuk program mainnya. Sementara kita keluar lagi Program Manager, kemudian kita buat lagi baru ini untuk program subnya. Untuk program subnya kita harus tambahin ekstensinya sendiri, yaitu spf.spf. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita isi dulu untuk program mainnya. Untuk program mainnya kita klik Open, kita isi langkah-langkah utamanya. Oke, kita isi untuk awalnya itu kita buat G0, itu menandakan gerak tanpa pemakanan. Selanjutnya G54 ini lokasi penyimpanan titik nol yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat G90 ini merupakan program absolut. Selanjutnya kita tentukan X dan Y-nya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa titik nolnya itu dia pas berada di mata tengahnya toolsnya itu mengenai objek, sehingga kita harus memberinya mundur sedikit sebanyak setengah diameter dari tools tersebut, sehingga kita beri dia mundur dulu. Kita buat X-nya min 4, Y-nya juga min 4, supaya dia matanya itu tidak mengenai langsung dengan kontak, maksudnya tidak berkontak langsung dengan objek. Kemudian untuk Z-nya kita buat 0. Oke, selanjutnya kita pindahkan mata ini ke arah yang akan hendak kita potong.
Di sini saya mulai pemotongan, di sini titik awal, kemudian saya hendak ingin motong untuk bagian yang sini terlebih dahulu. Sehingga mata ini harus berpindah menuju ke sebelah sini. Oke. Sehingga untuk sumbu X yang dibutuhkan adalah 40. Oleh karena eh, mata bor tengahnya itu pas di titik di sini, kita harus beli dia jarak sedikit, yaitu sebesar setengah diameter dari tools, yaitu 4. Sehingga X-nya itu adalah 44. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu masih sama, yaitu -4, supaya dia tidak langsung berkontak langsung dengan objek. Di sini kita buat untuk perpindahan langsung X44 dan Y-4. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kita tambah lagi di sini untuk Z-nya. Z-nya ini kita udah mulai pemotongan dari step awal ya, yaitu pemotongan dengan jarak 0,5. Setiap rutin akan mengurangi lapisan sebanyak 0,5. Oke. Kemudian di sini kita buat program untuk menjalankan rutinnya. Tentunya di sini kita samakan aja X44 dengan program yang di atas ya, Y-4 yang akan tapi yang sini yang berbeda adalah Z-nya. Z-nya sini kita buat 1, kemudian kita buat sub lagi. Ini berlaku seterusnya ya, hingga Z-nya itu berada di nilai -2. Oke, dari sini kita buat untuk mengakhiri programnya itu kita buat M30. Selanjutnya ketika kita sudah selesai, maka kita lanjut ke program subnya. Untuk program subnya kita klik open. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghidupkan spindle-nya terlebih dahulu, yaitu caranya dengan M3 untuk menghidupkan spindle. Kemudian untuk kecepatannya kita setting 1000, kemudian untuk pemakanan kita buat 500. Selanjutnya kita lihat dari gambar sebelumnya, di sini kan titik awal kita akan melakukan pemotongan secara lurus tapi miring ya. Maka titik akhir itu berada di sini. Sehingga di sini koordinatnya adalah kalau dalam sumbu X-nya itu 50 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena supaya untuk menghindari ketika ke tahap selanjutnya tools itu tidak memotong objek. Sehingga X-nya itu adalah 50 tambah setengah diameter dari si tools, yaitu 4. 50. Kemudian untuk Y-nya, untuk Y-nya kita samakan aja dengan yang ditentukan, yaitu 10 ya. 10. Y-nya 10. Ya, tinggi objek yang dibilang 10. Oke, langsung kita buat aja. Di sini kita buat G01, yaitu gerak dengan pemakanan. Untuk X-nya itu kita buat 54. 50 tambah 4, 4 itu dia setengah diameter. Kemudian untuk Y-nya itu sama 10 ya. Selanjutnya ketika sudah selesai, kita pindahkan mata yang berada di sini menuju ke titik sini. Menuju ke titik sini. Namun gara-gara ini adalah pemotongan dalam, maka kita harus beli jarak dia sebesar setengah diameter, sehingga dia itu berada di sini. Maka koordinat yang diperlukan adalah di sini masih sama, untuk bagian X-nya itu 54. Namun untuk Y-nya itu kita buat di sini kan 35, sementara di sini 10, berarti kurang 5 cm. Maka kita buat 40 ya. 40 titik sini. Nah, namun yang kita butuhkan adalah agak naik sedikit sehingga nanti tidak titik tengah dari tools tersebut mengenai ini.
Alhasil nanti dia kelebihan. Maka kita beri naik sedikit sehingga dia tuh 44. Ya, 4-nya itu berada didapatkan gara-gara setengah diameter dari si tools 44 untuk sumbu Y-nya. Sumbu X-nya masih sama ya. G1. Oke, X-nya 54, Y-nya itu kita buat 44. Oke. Nah, di sini kita mulai untuk pemotongan melingkar. Kita lihat sini dia melakukan pemotongan melingkar setara dengan arah jarum jam ya. Sehingga kita buat programnya itu G02 yang berarti searah jarum jam. Kemudian untuk X-nya itu dia sumbu titik terakhir posisi akhir ketika dia selesai memotong, yaitu berada di sini. Maaf sebelum itu kita harus menyesuaikan dulu. Di sini kita buat supaya X si mata ini dia mengenai awal supaya lebih presisi. Maksudnya X-nya itu kita dekatkan ke objek. Maksudnya buat pemotongan sedikit. Sehingga itu kita mengetahui pas atau tidaknya. Yaitu X50 dan Y-nya 44 masih sama. X-nya aja yang berubah. Sehingga ini udah pemotongan sedikit aja. Tidak terlalu banyak. Untuk mengetahui kepresisiannya. Selanjutnya baru kita buat G02. Kemudian untuk X-nya itu posisi terakhir. Yaitu posisi terakhir itu berada di sini. Kalau dihitung, berarti di sini adalah 40 ditambah 4, yaitu 44. X44 dan Y-nya itu, jika kita lihat, objeknya 50, objeknya memiliki tingginya di sini 50 maksimal ya. Oleh karena itu di sini kan melebihi. Dapat kita simpulkan bahwa ini ada jarak dari sini ke sini adalah setengah diameter dari tools, sehingga di sini kita buat 54. Kemudian untuk pemotongan melingkar di sini ada program tambahannya yaitu I sama J. I sama J ini itu adalah jarak dari center jarak dari titik awal, titik start ke titik center. Kita lihat di sini titik awalnya itu berada di sini Y44 dan X-nya itu 54. Di sini titik senternya adalah di sini, bagian sini ya. Maka jarak dari sini ke sini, dari titik start ke titik center, itu kan dia bentuknya naik ya, naik ke atas. Oleh karena itu ini merupakan sumbu Y. Sedangkan untuk sumbu X itu dia kiri kanan. Kalau sumbu Y itu atas bawah. Oleh karena itu dia merupakan sumbu Y. Kalau sumbu Y itu dia masuk ke J, bukan ke I ya. Kalau I itu khusus untuk titik 0 yang sumbu X, kalau J itu khusus khusus untuk sumbu Y. Maka jarak dari sini ke sini adalah 50 dikurangi 40, yaitu 6. Sehingga I-nya 0 dan J-nya itu 6. Maaf, ini juga untuk sumbu Y-nya. Ini kita jangan buat 54 dulu, kita buat 50 dulu. 50 supaya masih menempel ke objek. Untuk membuat kepresisian, selanjutnya baru kita keluarkan Y-nya. Kita buat G01, kemudian untuk X yang masih sama 44, dan Y-nya itu 54. Oke, selanjutnya. Ketika sudah selesai, sini, maka kita pindahkan dari titik sini menuju titik sini. Yaitu sebesar X-nya itu adalah 15, X-nya 15, dan Y-nya itu sama ya, 54. Oke, kita pindahkan X-nya itu 15, dan Y-nya 54. Kemudian kita melakukan pemotongan. Karena yang pemotongan luar, maka diabaikan ya. Yang untuk penambahan, kita langsung saja. Untuk pemotongan luar ini kita lihat, tentukan apakah ini pemotongan luar searah atau berbeda arah dengan jarum jam. Kalau kita lihat dari sini adalah berbeda arah dengan jarum jam, bentuknya seperti ini. Sehingga kita menggunakan kode G03. G03 kita langsung memotong. Untuk X-nya ini titik akhir X-nya di mana? Kita buat sini X-nya di titik akhirnya di sini ya. Pemotongannya untuk X-nya berarti minus 4. Dan untuk Y-nya itu sendiri sesuai dengan ini ya, yang ketentuan 35. Kita buat Y-nya 35.
Kemudian untuk IJ-nya, karena ini pemotongan lingkaran ya, pemotongan melingkar, IJ-nya itu kita tutup sini. Titik awal di sini, titik center di sini. Maka ini kan posisinya kan atas bawah, yaitu Y. Karena ini titik awalnya startnya di atas, sementara titik center di bawah, maka dia tuh menurun ke bawah. Sehingga kalau menurun ke bawah itu koordinatnya biasa Y min. Maka nilai yang dibutuhkan adalah kan jarak dari titik center ke titik tepi objek itu 4, sedangkan setengah diameter. Kemudian dari tepi ke menuju tengah ini 15 sesuai dengan jari-jari. Sehingga 4 tambah 15 yaitu 19. Karena dia ke bawah maka minus 19. J minus 19. Oke, setelah dia berada di sini, maka kita kembalikan ke posisi awal, yaitu X, maaf, kita buat dulu G01, G0, graf tanpa pemakanan, kemudian kita buat X-nya itu minus 4, dan Y-nya itu juga minus 4. Kemudian kita buat program subrutinnya berakhir, yaitu M17. Oke, ketika sudah selesai semua, maka kita langsung lanjut ke program manager, kemudian kita mainnya, kita execute. Oke, ketika sudah, maka kita sebelum itu kita harus pergi ke auto, klik auto. Oke, ini udah masuk ya programnya yang kita buat tadi. Maka kita buat dulu, kita klik jog, kemudian revolt. Kita sesuaikan referensi poinnya itu harus 0 semua. Maka kita buat Z-nya positif, X-nya positif, dan Y-nya positif. Sehingga referensi poinnya itu 0 semua. Oke, kita sudah selesai semua, maka kita klik auto. Oke, di sini dia tuh langsung program subrutin ya, maka kita ubah dulu, harus ke program main-nya dulu ya. Kita pergi ke program manager, kemudian pilih main. Main sini kita execute. Oke, ketika sudah selesai execute, maka kita kembali ke auto lagi, kembali ke auto semula. Nah, ini program main ya. Ketika ini sudah siap semua, maka kita tinggal jalankan saja. Sebentar, kita arahkan dulu. Oke, kita lihat sini. Oke, kita tinggal klik cycle stop. Maka program akan berjalan. Ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih sama ya. Coba kita ke measure distance. Kita ukur jarak dari sini seharusnya 10. Oke, betul ya. Kemudian jarak dari sini ke sini. Oke, mendekati ya 13,864. Itu kan gara-gara ini panjang dan tingginya itu 10. Jadi kemiringannya itu akar dari 200, yaitu kurang lebih 14. Nah, ini mendekati jadi ya tidak apa-apa. Oke, mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bentuknya seperti ini ya. Ini kenapa ini nggak habis? Karena kan kita menggunakan tools dengan diameter 8. Sementara di sini pemotongannya itu 10. Sehingga ya berkuranglah 2 mili. Coba kita cek sini 2 mili. 2 mili. Nah, 2 mili ya. Pas. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.